Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Marsudi Prahoro. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang membuat video pembelajaran dengan X-Recorder. X-Recorder ini adalah produk dari InShot, yaitu yang berfungsi untuk merekam layar, sehingga aplikasi ini bisa dimanfaatkan dalam pembuatan video pembelajaran. Bagaimana caranya? Jelas, pertama-tama kita harus memasang dulu aplikasi ini pada HP Android kita. Bagaimana caranya? Ya jalankan saja Play Store. Setelah Play Store dijalankan dengan pencarian tanda kaca pembesar, diklik, kemudian diketik X-Recorder. Kemudian diklik tanda panah kanan, maka kita akan ketemu dengan X-Recorder. Kemudian silakan diklik dan silakan diinstal. Pada tampilan ini milik saya, sudah saya install, maka akan terpasang. Mana terpasangnya? Terpasangnya adalah ini. Ini berarti sudah ada di HP saya, yaitu X-Recorder. Berikutnya silakan diklik. Kalau sudah terpasang ikon dari X-Recorder ini. Berikutnya, kalau sudah berjalan, maka menu dari X-Recorder ini sifatnya mengambang pada layar HP Android kita. Nih, menu mengambang itu ini. Ini bisa kelihatan, bisa hilang. Jadi bisa ditampilkan, bisa hilang dengan sendirinya. Karena nanti pada saat kita perekaman layar, itu secara otomatis menu dari X-Recorder ini otomatis akan menghilang, terhidden dengan sendirinya. Baik. Berikutnya, langkah yang dilakukan yang pertama adalah kita memilih tanda tanda pengaturan ya, tanda pengaturan untuk mengatur apa saja yang perlu kita atur. Ada beberapa hal yang bisa kita atur. Yang pertama, resolusi dari video yang akan kita buat nanti, resolusinya berapa. Ini yang paling besar adalah 1080 dan yang paling rendah adalah 240. Ini pada saat ini saya atur yaitu sebesar 720. P itu adalah pixel. Berikutnya kualitas. Kualitas bisa diatur seberapa besar. Kemudian di sini saya atur auto. Berikutnya FPS. FPS itu singkatan dari frame per second. Silakan diatur. Ada beberapa pilihan, caranya diklik. Di sini saya menggunakan 15 FPS, yaitu 15 frame per second. Itu adalah kecepatan dari pergerakan frame pada video yang kita buat nanti. Berikutnya orientasi. Orientasi ini ada dua macam, ada yang landscape. Landscape di posisi melintang, ada juga portrait.
Ini saya buat auto, berarti bisa suatu saat melintang, suatu saat portrait. Tetapi saran dari saya untuk video pembelajaran sebaiknya menggunakan landscape, ya. Berikutnya rekam layar, rekam auto, ya. Saya adalah rekam audio, rekam audio ini aktifkan. Artinya dalam pembuatan video pembelajaran ini sekaligus selain merekam layar, kita sekaligus merekam video audio, yaitu dengan pengisian suara sekalian. Kecuali pada saat-saat tertentu kita hanya mengambil gambar saja dan di lain waktu kita membuat dubbingnya, yaitu pengisian suaranya. Suara dan musik biasanya. Oke, ini pengaturan yang pertama. Berikutnya kita scroll ke bawah, kita akan bertemu dengan lokasi berkas penyimpanan. Ini terserah, bisa diatur, tapi saya menggunakan defaultnya, yaitu disimpan pada folder dari X-Recorded. Berikutnya yang penting saja yaitu ini sudah cocok semua, bisa digunakan, tidak usah ada perubahan. Berikutnya adalah ini. Di bagian alat. Di bagian alat ada 3 ya. Ada tangkap layar, ada kamera, ada kuas. Pada tangkap layar itu harus diaktifkan, karena kalau tidak diaktifkan, apa yang akan kita tangkap? Nggak ada. Maka di situ harus diaktifkan. Kemudian kamera, ya. Kamera maksudnya di sini adalah gambar pemateri itu, video pemateri itu gambarnya tampak apa tidak. Ya, seperti kita saat ini saya berada, gambar saya, video saya itu ada di bawah pengaturan 3 tampil. Kalau ingin tidak ditampilkan ya matikan aja kamera. Berikutnya kuas. Kuas itu kalau diaktifkan berarti kita bisa menulis. Jadi seakan-akan layar HP Android kita adalah sebagai whiteboard, ya. Ini biasanya kalau kita mengerjakan soal-soal matematika atau fisika dan lain sebagainya, ini kuas diaktifkan. Kalau tidak ya dimatikan aja kalau kita tidak menggunakan kuas. Oke, ini berikutnya pada pengaturan 4. Nah ini hampir sama, cuma ini sudah saya aktifkan kameranya sehingga tampil gambarnya. Yang mana gambarnya? Gambarnya ini. Nah, ini gambarnya. Gambar itu bisa dipindah-pindah posisinya di mana yang enak. Yang penting gambar pemateri tidak menutupi materi yang ditampilkan di layar. Itu bisa diperbesar, bisa juga diperkecil, ya. Berikutnya menu editing, ya. Kalau tadi kita membicarakan masalah pengaturan, berikutnya editing. Di mana editing itu? Editing adalah di sini posisinya. Ya. Kalau awalnya berupa gambar pena atau pensil, itu diklik, maka berikutnya akan muncul 3 bagian. Ada edit video, ini edit video. Kemudian ada edit foto, ya.
kemudian gabungan video dan foto, kemudian download semua video. Ya, ini pilihannya. Mau ngedit yang mana? Ya. Terserah. Saya awali saja. Yang pertama adalah kita mau edit video. Interface-nya atau layar antar mukanya adalah seperti ini. Ya, langkahnya ditampilkan beberapa video, silakan diambil videonya. Ya, kemudian mana yang diedit, kalau sudah akan ditampilkan di sini video yang dipilih. Kalau sudah, tekan tombol panah kanan. Berikutnya, contohnya adalah seperti ini. Saya sudah mengambil satu video. Nah, satu video ini berikutnya bisa dilakukan editing. Apa saja editingnya? Editing yang bisa kita lakukan ini ada di text bar. Text barnya di mana? Text barnya ada di bawah ini. Ini text barnya. Nah, yang pertama adalah trim. Interface dari trim itu adalah seperti ini. Fungsi dari trim itu adalah untuk memotong video. Cuma kemampuan dari aplikasi ini adalah untuk memotong depan sama belakang. Kalau di tengah-tengah tidak bisa. Ya. Jadi mungkin di awal dari kita pengambilan gambar itu ada fase-fase yang perlu dibuang, ya dibuang saja. Atau di fase-fase terakhir ini ada yang perlu dibuang, buang saja dengan melakukan penggeseran atau mendrag bagian depan dan bagian akhir. Mana yang perlu didrag? Bagian awal itu adalah di sini, bagian akhir di sini. Kalau bagian awal diklik kemudian didrag, digeser ke kanan sampai pada bagian yang akan dibuang. Kalau di bagian akhir ya diklik bagian akhir ini, kemudian diklik, didrag ke kiri. Oke. Berikutnya interface editing kecepatan. Nah, kecepatan di sini kita bisa mengatur. Ada slow motion, ya, berarti kecepatannya dikurangi. Pada bagian-bagian tertentu ini dikurangi kecepatannya, berarti ada slow motion. Ada juga dengan kecepatan yang ditambah pada bagian-bagian tertentu. Ya. Ini adalah pengaturan kecepatan dengan cara mendrag line bar di bawah itu. Nih, didrag di sini. Oke. Berikutnya adalah interface editing salin video. Ya, salin video. Di sini ya, mungkin dari video yang telah kita buat itu ada bagian-bagian di tengah yang perlu dibuang, mungkin mengganggu. Ya, nah, kita salin video yang telah ada, kemudian kita potong sampai bagian awal yang mau dibuang. Kemudian di video 2 potong bagian awal sampai bagian akhir yang akan dibuang. Kemudian digabungkan. Maka bagian dari tengah-tengah video yang akan dibuang ini sudah hilang dan dua video ini bisa digabungkan secara bersama-sama. Tuh, trik untuk menghilangkan bagian dari video yang ada di tengah.
Kalau trim tadi untuk membuang di depan sama belakang saja. Berikutnya, kita juga bisa menyisipkan lagu atau menyisipkan file-file berisi audio. Ya. Caranya, klik suara, kemudian tampil file-file MP3, silakan dipilih, diklik, maka nanti file MP3 itu akan terpasang pada storyline dari editing video. Berikutnya, menyisipkan teks apabila masih dibutuhkan. Dalam video yang sudah kita buat, ini ada sisipan teks, maka kita pilih simbol T, itu ada singkatan dari teks ya. Maka berikutnya nanti akan muncul keyboard kita. Ini keyboard kita akan muncul. Kemudian kita ketikkan teks yang akan kita sisipkan pada video kita. Ini saya ngetik contoh teks. Nah, kalau sudah selesai ngetik, posisi dari teks yang kita sisipkan itu bisa dipindah dengan cara menggeser. Dengan cara menggeser dari teks tersebut. Oke. Berikutnya adalah interface editing ratio. Rasio di sini bisa dipilih mau yang mana ya. Ini sesuai dengan yang dikehendaki gitu ya. Sesuai dengan yang dikehendaki. Pilih salah satu di sini. Ya, kalau sudah pilih atau diklik tanda centang di situ. Berikutnya interface editing crop. Crop itu memotong ya. Crop itu memotong. Mau memotong sebesar apa? Ya. Atau secara kostum. Di sini sudah ada cropnya. Kalau yang pertama itu custom. Ya. Ini bisa digunakan untuk nge-trick zoom in, zoom out. Ini ya, untuk crop ini. Oke. Yang berikutnya adalah interface editing rotary ya, untuk memutar video. Di sini mungkin dibutuhkan video yang telah dibuat ini mau dipotong ya. Mau diputar, silakan diputar saja. Berikutnya adalah hasil editing harus disimpan ya. Di mana simpannya? Simpannya ada di sini. Ini adalah tempat untuk menyimpan. Diklik saja nanti otomatis akan tersimpan. Dalam keadaan aktif navigasi ya, tombol-tombol navigasi dari aplikasi ini akan tertulis pada bilah notifikasi. Ini bilah notifikasinya. Nah, yang pertama itu adalah untuk merekam. Jadi kalau aturannya sudah kita atur sedemikian rupa dan kita siap untuk mulai merekam layar, ya klik saja itu tombol bulatan merah itu, ya. Kalau pada posisi sudah merekam, otomatis di situ nanti berubah menjadi tanda kotak stop, ya. Oke, saya kira itu yang perlu kita bahas. Selesai, selamat berkreasi. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.